Halo, selamat malam semua yang baru gabung. Jangan malu-malu yang baru gabung. Ya. Kita ini ya, masih tunggu 4 menitan ya, sampai 8.35. Nah, sambil tunggu kayaknya masih pada banyak yang mau join. Jadi sambil nunggu, nggak apa-apa kalau mau ngobrol. Mau say hi sama ini pembicara, boleh, mau kenalan boleh tuh, ada yang ganteng, ada yang cakep. Cuman kayaknya yang available Victor sama Ahyar doang tuh kayaknya. Oh, saya udah ini ternyata. Sombong lu ya. Maksud gua kan biar Victornya nggak sendirian gitu. Oh gitu. Oh gitu. Itu udah ada itu. Ya, Vic ya. Available sih, iya. Mas Gibran juga berarti semuanya. Siapa nih yang bisa diajak ngomong? Ada namanya Natasha. Halo Natasha. Halo, Kamu di mana? aku di Tokyo. Oke, kerja, kuliah? Masih sekarang lagi S2. Oh, Di lagi Todai. S2. Di Todai, sombong. Enggak. Mesti disebut Todai. Nggak, bercanda. Todai. Terus mau kerja di Jepang habis kuliah? Insya Allah, kalau ada jalannya. Yo, kalau jalan pasti ada lah. Pasti ada jalan. Ini anak Indonesia sering ngomongnya kayak gitu tuh. Gojek pasti ada jalan. Iya, tenang aja. Oh, anak Todai kok ngomong kalau ada jalan. Kalau anak Todai itu jalannya malah dibikinin malah udah. Enggak. Jurusan apa, Natasha? Public policy. Oke. Nice. Salam kenal ya. Iya, salam Nanti kenal. jangan malu-malu kalau ada pertanyaan langsung tanya. Oke, siap. Siap. Oke, coba siapa lagi nih? Ada Kosmas. Kosmas, Halo. apa kabar? Lu Baik, kerja di baik. mana sekarang? Di Securitize namanya, perusahaan blockchain gitu. Masih jadi programmer? Masih jadi developer. Oke. Mantap. Nice. Good. Terus visanya sekarang mas engineer. Bisa kerja ya, kokusai gitu lancar itu deh. Terus pengen ganti. Pengen cari tahu lah ini apa. Kok malu-malu lo? Cari tahu. Ya kalau mau ganti aja, nggak perlu. Iya, maksudnya mendingan kayak kan bisa switch langsung ke PR sama yang ada lewat jalur ini kan, kayak pengen tahu bedanya gitu apa. Yeah. Nanti lu mau jumping ke Q&A aja lu. Tunggu kita ini. Tapi paham. Gua rasa banyak dari yang ikutan malam ini pertanyaannya kurang lebih sama lah ya. Ini sekarang 8.35. Oke lah, kita mulai aja ya, kita buka. Jadi selamat malam semua, konbanwa. Malam ini kita ICJ Classroom yang ke-19. Oh, nggak kerasa kan. Udah ke-19, waktu Ahyar itu ke-11 kalau nggak salah. Iya, itu bulan apa ya? Bulan apa tuh? November. Oktober something ya. November. Ya, Oktober. Ya. Jadi lumayan lah, ini kita bisa konsisten. Itu juga semua karena dukungan teman-teman semua di ICJ yang baik-baik mau bagi ilmu. Nggak semua orang mau loh bagi-bagi sharing pengalaman, sharing ilmu tuh nggak semua orang. Jadi gue on behalf dari Exco itu sangat-sangat appreciate lah semua yang mau sharing dan juga semua yang mau ikutan gitu kan. Jadi malam ini kita topiknya mengenai visa highly skilled professional visa ya. Biasa disingkat HSP gitu kan. Sebenarnya namanya highly skilled foreign professional, ada foreign-nya.
Tapi sebenarnya kan ya namanya yang butuh visa kan ya udah pasti foreigner ya. Ngapain juga dia taruh foreign gitu ya. Jadi ya highly skilled professional visa. Dan malam ini ya teman-teman ICJ kita beruntung. Kita dapat ada yang mau share, ada 4 orang nih. Dan nanti 2 itu sharingnya tipe visa yang dari sisi akademik, 2-nya lagi dari sisi profesional atau dari skill ya istilahnya kayak itu ya, dari kayak engineer atau something like that lah yang lebih kaitannya ke pekerjaan. Kita ada, gue kenalin ya satu-satu ya. Kita ada Lucy, ada Dr. Lucy Lahrita, yang kebetulan lagi sama anaknya juga. Nggak apa-apa. Jadi sekedar background, Dr. Lucy ini researcher di Hokkaido University. Dan researchernya juga nggak main-main di biochemistry. Wah, tuh. Biochemistry. Walking Dead. Oh, enggak ya. Kang Gena ya, kalau itu nggak ada hubungannya ya. Ya, jadi ada Bu Lucy, kemudian ada Victor Sujatmiko. Nah, Victor ini juga dari visa yang highly skilled profesional, tapi dari sisi akademik. Meskipun Victor bukan profesor atau bukan researcher, tapi Victor ini kerja di University of Tsukuba, ya, dan dia yang pegang buat international administrator ya, itu kayak bikin inilah partnership, alliance, kayak gitu-gitu ya, Vic ya? Iya benar. Sama kampus-kampus di luar Jepang gitu. Jadi kayak sama Victor ini gue kenal udah lama, udah dari zaman dulu banget dah, waktu dia masih kuliah ya kayaknya waktu itu. Gue jadi bandel karena dia sebenarnya. Kebalik lah. Enggak, bercanda. Jadi nanti juga bisa tanya-tanya sama Victor ya, soal kalau misalnya teman-teman ada yang kaitannya di dunia akademik gitu ya. Jadi visa itu yang highly skill buat academician itu nggak mesti profesor atau researcher ya. Dan itu dibuktiin nama pembicara kita malam ini, si Victor ini. Terus ada 2 orang nih pembicara ganteng-ganteng bapak-bapak nih. Dari yang visa tipe B ya, highly skilled professional tipe B itu yang dari dunia bisnis lah, dari dunia kerja, dunia profesional. Ada Gibran ya, nama lengkapnya Rodian Gibran Sentano. Gibran ini dia konsultan di KPMG Jepang ya, khususnya healthcare. Benar ya? Betul. Ya, di healthcare. Sebelumnya Gibran selalu di dunia healthcare, di pekerjaannya di Jepang ya. Sempat di Terumo, iya benar ya, lu pernah di Terumo ya? Terus, ya, di Terumo, terus habis itu NEC ya? PHC. Apa? PHC, Panasonic Healthcare. Oh oke. Sorry, Panasonic Healthcare ya. Ya di situ. Jadi kalau mau tanya-tanya, kalau nyari bisnis apa health tech medical equipment medical device. Nah itu kontaklah Gibran, dijamin cuan. Oh mantep tuh, rhyming udah tadi. Gawat ini. Dan nggak lupa, ada juga nih yang namanya Mustafainal Ahyar. Nah, ini spesial lah. Ahyar ini waktu bulan Oktober, dia juga udah sharing sama kita. Dia sharing waktu itu investasi properti di Indonesia. Benar ya? Karena Ahyar ini kerjanya di Tokyo Land Indonesia. Jadi, mungkin teman-teman bilang, lah, ini ngapain ada orang Indonesia? Maksudnya orang tinggal di Indonesia ngomong di sini, ngomongin visa lagi. Oh, jangan salah. Jadi Ahyar ini udah dapat visanya gitu kan. Udah dapat visanya sebelum dia dipindahin ke Jakarta sama Tokyo Land. Ya. Jadi Ahyar juga bisa share.
FYI, sebenarnya tipe visa ini ada satu lagi yang tipe C ya. Itu adalah untuk business owner biasanya. Jadi kalau orang dia buka bisnis di Jepang, kalau dia buka bisnis dengan modal yang lumayan gitu ya, atau pokoknya sesuai syarat gitu, ada kemungkinan dia bisa bukan sekedar, karena ada juga namanya visa business owner, tapi ada juga yang ini yang highly skilled business management dibilangnya gitu. Nah itu sayangnya nggak ada dari ICJ yang gua rasa pasti ada, tapi ya mungkin nggak sempat malu-malu atau terlalu sibuk lah, tapi nggak apa-apa lah gitu. Malam ini ICJ Classroom-nya spesial karena nggak ada presentasi. Nggak ada presentasi dan yang ngomong 4 orang. Jadi di sini malam ini tugas gue kayak nanya-nanya nih ke 4 dan kita akan bebasin aja. Jadi lebih, kalau biasanya kan tanya itu lewat chat dulu ya. Ini boleh. Jadi kalau lagi ada yang tanya, silahkan ketik aja pertanyaannya. Nanti yang udah ketik itu akan yang selanjutnya gitu, yang akan kita bahas. Dan boleh tanya mungkin lebih spesifik. Kalau tanya tuh kalian mau yang tipe A, tipe B, tipe C, terus pertanyaannya apa? Semakin spesifik pertanyaannya semakin bagus lah. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Malam ini kita coba sampai jam 10 ya. Jam 10 nggak lewat kalau bisa. Dan kita coba bikin lebih interaktif. Untuk mulainya, gue akan mulai dengan sharing screen aja dulu. Share screen dari sebentar ya. Dari ini dia. Kelihatan? Share screen-nya kelihatan ya. Ini jadi kalau teman-teman terutama yang benar-benar belum tahu sama sekali gitu ya soal visa ini visa apaan sih gitu ya. Ini adalah salah satu, ya bukan salah satu, tapi referensi utama lah, bisa dibilang referensi yang paling benar ya, yang paling official itu yang tepatnya. Officialnya itu ada di sini ya, di webnya imigrasi. Nah itu bisa dilihat, jadi di situ ada, di sini tuh dibilangnya point base. Gue belum pernah apply, tapi gue sering baca dulu soal point base. Dan gue nggak tahu nih teman-teman pembicara nih sebenarnya pakai poin atau pakai orang dalam apa atau gimana? Gue nggak tahu ya. Jadi itu juga yang akan kita tanya. Tapi kalau ngelihat dari websitenya imigrasi Jepang ya, itu kita bisa lihat bahwa ini modelnya adalah pakai poin gitu ya. Dan kalau kamu punya visa ini, kamu boleh ngapain aja. Kamu boleh jadi kerja sambil jadi YouTuber misalnya. Atau kerja sambil ya macam-macam lah. Nggak ada batasan. Ada mungkin batasannya, tapi lebih fleksibel lah ketimbang visa biasa misalnya. Visa biasa tuh apa sih? Misalnya engineering gitu. Atau spesialis in humanities, ya kan? Atau student visa misalnya gitu kan, itu apalagi lu nggak bisa ngapa-ngapain selain belajar. Dan visa ini cuma ada satu tipe durasi, yaitu 5 tahun. Jadi kalau kamu apply, kamu langsung dapat itu 5 tahun. Ya. Dan ini bisa kayak preliminary atau stepping stone buat PR. Kayaknya kalau orang udah dapat HSP, kemungkinan dia untuk dapat PR itu bisa dibilang sangat tinggi lah. Kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi basically kalau punya HSP jadi PR itu kayak 95% lah, atau 99% tuh di tangan. Gitu. Terus apa lagi? Ya boleh boleh bawa
spouse gitu ya. Spouse sih sebenarnya visa lain juga boleh lah gitu ya. Nah, yang agak beda tuh sini kalau nggak salah orang tua, meskipun orang tua juga sebenarnya boleh-boleh aja visa lain. Tapi mungkin yang ini nih domestic worker ya, bisa bawa asisten rumah tangga. Ya. Kenapa? Ya itu asumsinya kalau kamu highly skilled profesional, gajinya mestinya cukup ya untuk bayar ini gitu. Jadi sebenarnya asumsi-asumsi yang seperti itu sih, menurut gue sih, gue mungkin sok tahu lah. Tapi kurang lebih seperti ini. Dan kalau teman-teman masuk di webnya immigration ini tuh ada leafletnya, ada brosurnya. Brosur itu kalau diklik keluarnya seperti ini ya. Dan di dalam brosur ini itu ada jenis poinnya ya, spesifik untuk 3 jenis visanya. Jadi kan tadi kayak di awal dibilang kan visanya ada visa buat akademik, yang di bidang akademik ya, itu berarti nih sebelah sini Advanced Academic Research Activities. Kemudian buat yang spesialis atau technical, ini biasanya lebih ke salaryman ya. Dan ada business management activities, ini biasanya lebih kayak ke business owner gitu. Nah, dari situ masing-masing tuh ada apa kategori dan itu ada poinnya. Dan yang dicari sebenarnya poinnya cuma 70. Jadi poinnya tuh sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat lah gitu ya. 70 kalau kamu masih muda ya, terutama tadi misalnya siapa? Natasha misalnya tadi. Atau Kosmas tadi kan. Masih muda-muda, kuliahnya bagus, kemungkinan nanti kerja juga gajinya tinggi, itu apply HSP kemungkinan besar dapat lah cepat gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, ini poin-poinnya apa. Tapi kita ambil aja misalnya nih, misalnya kita lihat ya, misalnya tadi si Lucy gitu ya. Lucy dia kan dokter, berarti dia udah dapat 30 sendiri poinnya, ya kan? Padahal yang dicari cuma 70, berarti setengahnya aja udah, hampir setengahnya udah ada, udah dapat. Ya. Kemudian professional career. Ya. Lucy waktu ambil itu, kamu berapa tahun pengalaman? Halo? Ya, Aku di 3. 3 tahun. Ya. Berarti tambah 5, misalnya. Berarti Lucy udah dapat 35, udah dapat setengah. Kemudian annual salary. Ya, annual salary ini ya itu rahasia lah. tapi misal nih, itu tuh ada tabelnya di sini ya, ada tabel. Nah, misalnya si Lucy waktu itu apply, dia umurnya waktu itu belum 30 misalnya. Misalnya dia apply waktu itu umur 28. Nah, kalau dia umur 28, terus misalnya waktu itu Lucy gajinya 6 juta. Maka dia udah dapat tambahan 20 poin. Tadi 35 kan, tambah 20. Jadi itu 55. Berarti tinggal 15 poin lagi. Tinggal 15 poin. Ya. Nah, karena tadi Lucy cuman umurnya 28, tadi karena Lucy umurnya 28, berarti di bawah 29, dia dapat tambahan poin, 15 poin. Dan selesai. Udah 70. Ya. Gampang kan? Nah, pertanyaannya yang bikin ribet, kayak kemarin tuh ada di ICJ, ada yang tanya namanya Limei. Nah, tadi gue lihat Limei udah join juga. Mana Limei? Limei coba mic-nya dinyalain. Iya, Mas. Nah, ya kan, Limei tanya terus malah dibully. Ada yang ngebully Limei. Makanya terjadilah ICJ Classroom malam ini kan, tuh. Itu berkat lu dibully, Mei. Terus kita bikinin ICJ Classroom. Nah, yang kayak pertanyaan Limei itu kan sebenarnya pertanyaannya oke. Ini persyaratan dasarnya seperti ini. Cuman habis itu perintilannya gimana gitu kan? Istilahnya kayak si Limei tanya, terus gue cara ngebuktiin gue udah kerja 10 tahun gimana caranya?
Ya, itu salah satu pertanyaan lah. Nah, makanya kita punya 4 pembicara malam ini, itu memang, dan nggak perlu pakai PowerPoint, karena memang ini lebih spesifik lah, sharing pengalaman, sharing ini ya. Jadi, teman-teman nanti silakan tanya langsung, pengen tahu apa gitu. Tugas gue di sini moderator, yang ngejawab ya teman-teman ini yang pembicara. Kurang lebih sih gitu. Bentar, ini gimana cara ngeluarin ini Zoom nih kadang kalau udah full screen, share full screen tuh bikin bingung. Meeting control-nya hilang. Bentar ya. Maklum, gaptek. Gue kadang nggak. Oh, pindah ke monitor sini. Tunggu. Gue stop share. Oke. Ya, kurang lebih intronya seperti itu. Nah, mungkin dari pembicara dulu deh. Mungkin ada mau share. Kalau ada mau share, it's okay. Ini karena di chat juga belum ada yang tanya. Jadi, share aja misalnya waktu apply itu kayak gimana prosesnya. Terus, kenapa lu apply ini? Apakah lu sebenarnya di-applyin sama company? Atau lu apply pakai lawyer kah, atau sendiri kah, dan lain-lain lah. Siapa yang mau duluan? Gibran? Gib? Ayo, lu duluan deh. Oke. Jadi, kalau ditanya, tapi gue nggak bisa jawab dari pertanyaannya siapa? Lime ya. Gimana ngebuktiin kerjaannya, karena jujur aja gue nggak ngejar poin yang itu. Oke. Jadi memang dulu ceritanya daftar itu 2019. 2019 dan baru masuk Panasonic Healthcare, keluar dari Thermo. Ketika Thermo itu dulu murni truly engineer, bener-bener engineer, ya bikin barang. Terus begitu masuk di Panasonic Healthcare, gue ngerjainnya business development. Jadi karena dari situ udah beda, dan kebetulan dari yang lain poinnya juga cukup. Jadi emang nggak ngerjain ke sana. Terus masalah ribet apa enggak, sangat nggak ribet sih sebetulnya ya. Sangat nggak ribet. Lo apply sendiri apa? Apply sendiri. Company apa lawyer? Apply sendiri. Apply sendiri, oke. Okay. Waktu masuk PhD itu malah sebelumnya pakai visa engineer. Karena belum ngerasa manfaatnya apa sih ngambil kode Jinza ini, kayaknya nggak begitu menarik. Bisa membantu tapi nggak usah harus bayar pembantu kan, per bulannya 200.000 sama aja. 200.000 kan di kontrak katanya. Mama. Gitu kan, jadinya. Tapi ya kurang lebih segitulah ya. Yeah. Nah, terus jadi akhirnya ya cuman ngelihat bisa bawa orang tua. Terus ya udah coba aja deh, toh nggak ada beda juga kan. Jadi coba iseng ya, dokumen ngumpulin sendiri, lulus ke kampus, bukti kelulusan, terus Nengshu kan tinggal minta dari kantor Zaishuku bukti gaji sekian. Terus perlu bukti kelulusan, kebetulan gue termasuk yang rajin nyimpen tuh bukti sertifikat yang ukuran A4 dari kampus-kampus di Jepang. Yeah. Terus JLPT juga ada gitu. Jadi, oh ya, itu mah cepet lah kalau itu. Jadi datang ke sana pun kita dikasih jalur khusus datang ke imigrasi. Jadi ketika ambil visa itu kan stepnya 2 kali. Sorry, itu imigrasi mana? Imigrasi Shinagawa. Shinagawa, oke. Tokyo gitu. Jadi ngurus itu kan 2 kali ya selalu. Kita datang pertama untuk apply. Nanti kalau udah selesai kita dapat kartu pos, dipanggil buat ngambil. Nah yang proses kedua itu sama dengan visa apapun, engineering visa ini sama, jadi antriannya sama. Tapi proses yang pertama ketika apply itu kita punya jalur khusus di Shinagawa. Jadi benar-benar, dan yang apply kan sedikit HSP. Jadi benar-benar datang langsung ketemu orang, dan pokoknya spesial deh. Ngerasa spesial gitu. Maksudnya spesial dalam arti udah kayak di Indonesia, terus lo kenal sama yang polisinya misalnya. Misalnya polisi
mau urusan sama polisi nih, lu sama polisinya. Oke. Gitu. Atau urusan sama kelurahan kayak gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi benar-benar literally 15 menit selesai. Oh wow. Urusan pertama tuh ya. Iya, iya. Yang keduanya cuman kalau yang kedua ya ngantrinya sama panjang. Iya, iya, iya. Gitu. Nice. Andi, boleh nggak, Andi? Oh, boleh. Siapa tuh yang tanya tuh? Rudi. Oh, boleh lah. Nah, gimana? Gini, setahu saya, ini visa kan tujuannya adalah untuk menarik kayak foreign skill worker datang ke Jepang. Jadi maksudnya ya kalau yang bisa, yang pinter-pinter, yang udah posisinya tinggi, bisa datang ke Jepang. Nah, kalau dari teman-teman tadi, sepertinya semua apply-nya pas sudah di Jepang, gitu kan? Apakah itu menjadi persyaratan mesti di Jepang dulu? Terus yang kedua, apakah perlu dapat pekerjaan dulu? Atau sebenarnya ngelamar itu cuma perlu tunjukin history aja? Itu sih. Oke. Very good question. Siapa yang mau jawab? Oke, Vic. Ayo, Vic. Sebenarnya saya apply-nya bukan dari Jepang. Saya apply-nya dari Indonesia. Jadi saya datang ke yang ini udah yang kedua kali ke Jepang. Soalnya sebenarnya saya nggak ada ini sih minat, maksudnya kepingin yang highly skilled ini. Tapi saya di apply-in sama universitas. Karena emang waktu itu ada kayak proyek gitu ya. Jadi kerjaan saya itu keliling. Terus pas waktu itu bulan 8 saya harus udah ada di Brasil, São Paulo. Terus mereka maunya saya pokoknya bulan 6 harus sampai ke Tokyo. Makanya sama Universitas Kuba di-apply-in visa ini karena emang cepet banget. Soalnya kalau misalnya pakai yang visa biasa kan apply-nya harus kirim kayak apalah dokumen lah, bisa sampai makan 3-4 bulan. Terus dari pihak universitas itu dia bilang kamu udah ada poin ini, ya udah apply yang ini aja, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya bukan dari Jepang saya apply-nya, tapi dari Indonesia. Tapi lu udah dapat kerja waktu itu? Maksudnya waktu itu lu dapat kerja? Waktu itu udah kayak interview terus udah pokoknya sudah datang langsung dikasih surat-surat itu. Jadi jadi ceritanya saya bulan apa itu ya? Bulan 3, bulan 4 itu saya ke Jepang interview, terus 1 hari doang cuma dia bilang udah masuk aja, terus langsung suruh ke imigrasi. Jadi semuanya diurusin seperti yang tadi Mas Gibran bilang ya. Pokoknya kalau ke imigrasi emang bener kayak spesial gitu, kayak ada kayak orang dalam. Iya, orang dalam. Ada pokoknya udah kayak ada red carpetnya gitu, udah pokoknya lu sini gitu. Jadi pokoknya 5 menit doang, cepet langsung nggak ribet sama sekali. Terus pas juga emang karena saya surat-suratnya, dokumennya itu lengkap ya. Dari yang tadi yang Mas Andi bilang, yang dari lulus kayak universitas apa, terus surat dari pemerintah, surat dari universitas. Terus karena emang saya kerjaan saya emang di international education itu udah hampir 8-9 tahun. Jadi waktu saya apply itu saya udah ada pengalaman 5 tahun. Terus gimana cara ngebuktiinnya itu inilah dapat surat dari yang universitas yang sebelumnya. Jadi sebelumnya saya juga kerja di universitas yang sebelumnya. Saya kerja di Sumekan, di Kansai ya. Itu 5-6 tahun. Saya dapat surat itu juga. Jadi ya pasti aslinya kan. Soalnya kan dari sama-sama Universitas Jepang sendiri. Oke. Itu salah satu pembuktian berarti itu ya. Iya. Dari kayak apa sih itu istilahnya, referensi ya, atau kayak, rekomendasi. Iya, kayak Zaisoku Someisho gitu. Plus dari yang dari Universitas Kuba sendiri karena emang proyeknya pemerintah ya, jadi kayak lebih diprioritasin karena proyek. Pokoknya di salah satu syarat untuk highly skill itu ada poin tambahan kalau misalnya kerja untuk proyeknya pemerintah itu ada kayak poinnya lagi. Terus saya juga dapat surat-surat kayak gitu, jadi lebih cepat, lebih gampang. Oke. Gimana, Rod? Menjawab? Thank you penjelasannya.
Cuma saya pengen nanya lagi, let's say gitu ya, ada profesional, just udah kerja di luar negeri for a long time, terus dia pengen ke Jepang nih, tapi dia mungkin belum punya pekerjaan di Jepang, tapi dia udah qualified for to apply this visa gitu kan? Bisa nggak dia apply, dapat, dia ke Jepang dulu, nyari pekerjaan? Mungkin nggak? Gitu. Pertanyaannya itu. Jadi tanpa pekerjaan apply visa ini gitu kan maksudnya? Betul, Di. Teman-teman ada yang bisa jawab? Nggak tahu, mungkin ya. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak mungkin. Soalnya waktu apply ke imigrasi itu sepertinya memang harus ada dapat kayak surat kayak night show gitu kalau emang udah dipekerjain sama perusahaan Jepang. Menurut saya ya, bentar saya lihat bentar lagi, saya ngecek dulu. Nah, berarti intinya sama kayak visa kerja yang lain ya, cuman dapat priority pass aja gitu ya. Sambil si Victor ngecek, ya, Luz. Halo. Lu mau jawab? Iya. Nanti gue mau ini dulu deh, selamat malam dulu deh semua. Selamat malam. Thank you ya Bang Andi udah kita di-invite di sini untuk ngomong tentang HSP. Cuman tadi menarik sekali ada pertanyaan, bisa nggak kita apply tanpa kerjaan? Sebenarnya kita nggak rule out sih, asalkan ya poinnya masuk gitu. Sementara yang poin yang gede-gede itu ya either lulusan degree-nya dan lulusan Universitas Jepang juga nambah lagi gitu. I think as long as poinnya masuk bisa saja kan? Kalau ada, ya I think they don't rule out lah. Akhir. Walaupun sepertinya maksudnya ya. Oke deh, cerita ke saya aja dulu deh ya. Silakan. Kalau dari segi akademik kan, karena lulusan dari maaf ya kalau ada ini. Gak apa-apa. Kabetsu. Maaf, ada sedikit ini intermezzo. Tadi itu, kalau misalnya lulusan dari Jepang misalnya, itu saja seperti Bang Andi bilang, itu udah dapat setengah poin. Nah, lalu ini kalau saya poinnya ini mengacu ke, kelihatan nggak sih? Aduh, maaf. Kalau ini poin calculation table yang saya submit ke kantor imigrasi. Di sini lebih detail nih Bang Andi. Memang kalau misalnya S2, S3 kan beda poinnya. Poinnya S1 kan dapat 10 poin, lulusan master dapat 20 poin. Kalau lulusan dokter PhD 30 poin. Tapi di lembar berikutnya itu ada disebutkan kalau lulusan dari universitas di Jepang tambah lagi 10 poin. Oke. Lalu setelah itu ada lagi additionalnya. Kalau misalnya universitasnya itu top rank lah, top global university, dapat lagi 10 poin, Bang. Oke. Jadi waktu itu yang saya incar bukan poin 70 ya, tapi poin 80. Karena sombong. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan. Soalnya di sini itu ada ketentuan. Misalnya kalau kita mau jump to PR, kalau yang di atas 70 poin itu butuh 3 tahun untuk eligible untuk apply PR. Tapi kalau poinnya di atas 80 itu 1 tahun aja. Jadi ada dua, memang minimum requirement tadi Bang Andi kan bilang minimum adalah 70 poin. Tapi kalau kita bisa poin kita cukup untuk 80 poin itu dalam 1 tahun, even faster untuk eligible untuk PR lah. Oke. Nah itu sorry Luz, itu nyambung sama pertanyaannya Kosmas nih. Karena Kosmas kan tanya nih apakah kalau udah punya ini terus jadi lebih gampang gitu kan apply PR. Itu kurang lebih terjawab sama yang dibilang Lucy barusan. Karena kalau kamu poinnya 80, kamu habis apply terus tahun depannya kamu apply PR itu kemungkinan besar eligible. Gitu ya, Lus ya? Iya. Dan ini juga saya juga mau penasaran sih tanya sama Mas Gibran, Mas Ahyar sama Victor. Kita dapat ini kan, dapat semacam surat sertifikat seperti itu kan?
poinnya di atas 70 atau di atas 80, ya kan? Ya, jadi di atas 70, ya pokoknya entah bahwa kita dapat poin ya, mitase gitu ya. Poinnya cukup di atas 70 sehingga eligible untuk sertifikat ini gitu ya. Jadi kita nanti dikasih tuh Bang Andi, ada kayak habis kita application kita diterima, kita bayar itu ya, stamp revenue, dapat itu, kita dikasih berkas 1 lembar itu. Nah, itu yang pegangan kita untuk kalau nantinya mau apply untuk PR. Gitu. Oke. Saya juga mau ini nih tambahan sedikit. Silakan. Kan tadi itu kan siapa ya Mas atau Bang Victor kan juga ada bilang kalau visa lain mungkin agak lama 3-4 bulan atau gimana. Jadi saya mau share juga berapa lama saya dari aplikasi sampai diterima ininya. Jadi saya itu masukin berkas 2019 September tanggal 18 saya ingat. Jadi setelah itu saya ke sana tanggal 3 Oktober. Jadi cuma 2 minggu. Bang. 2 minggu dapat? Ya, less than 2 minggu karena mereka kan habis itu kan Hagaki nyampe, saya besoknya baru ke sana. Tapi more or less ya 2 minggu cepet sih sebenarnya. Untuk technical application, I think as long as waktu kita kan ini ada poinnya, memang kita checklist poin-poin kita. Kita juga harus nyetain proof-nya gitu. Misalnya kalau lulusan dari universitas di Jepang, ya apa sertifikatnya, kalau ada pengalaman kerja, misalnya kita pernah dapat kontrak kayak Bang Victor kan kontraknya dari Retsume Kang. Nah, itu juga kita lampirkan. Nah, saya tulis tuh misalnya poinnya poin misalnya dia ada yang itemnya apa, item nomor 1 ya saya kasihin post-it seperti itu. Jadi memudahkan orang immigration staff-nya untuk oh ya ini yang item nomor 1 terpenuhi. Ya lebih kayak gitu sih, mungkin itu juga membantu mempercepat. Oke. Nice. Mas Andi, saya menjawab Mas Rudi, nambahin boleh mungkin. Silakan. Tambahan yang tadi mungkin ketika ini ya, jadi maksudnya apakah orang yang belum dapat NAITE gitu ya? Mungkin kalau Mas Victor kasusnya sudah dapat NAITE gitu ya. Saya nggak tahu surat-surat, cuman udah dapat NAITE. Itu kan berarti ada karena ketika kita lihat peraturan ini itu banyak sekali keluar Shuro Surukikan, artinya institusinya akan dituju gitu. Jadi mungkin kalau masih dalam kondisinya black, jadi kita pokoknya apply dulu lah dengan bukti yang ada gitu, tanpa ada kita rencana dalam tanda kutip mau kemana, itu mungkin sulit kali ya. Kecuali mungkin udah ada rencana nih, entah itu dibuktikan dengan NAITE show atau dibuktikan dengan nggak tahu saya email dan sebagainya bahwa kita akan ke sini, itu mungkin ya sah-sah aja kalau poinnya terpenuhi, mungkin gitu ya. Oke. Jadi gini Bang. Punya kemana yang dituju gitu. Jadi bukan berarti apply dulu baru nanti cari di sana, itu mungkin saya belum pernah nyoba ya, cuman secara kalau saya baca lihat aturannya kemarin mungkin seperti itu jawaban. Oke. Itu Gibran ada mau nambahin tuh. Iya, jadi by rule visa HSP ini memang dia terikat dengan institusi. Oke. Itu kelemahan utama HSP dibanding visa-visa yang lain, termasuk visa engineer biasa ya. Jadi kelebihannya yang tadi udah dibahas macam-macam, karpet merah dan segala macamnya. Cuman kekurangannya itu kita terikat dengan institusi. Artinya apa? Artinya ketika belum punya kantor, belum punya pekerjaan, itu nggak akan bisa apply. Apply sih bisa, nggak akan diterima. Gitu. Dan kedua, ketika kita pindah, itu artinya visa kita hilang. Oke. Jadi 2019 dulu gue kerja di Panasonic Healthcare, itu apply-nya HSP, terus 2019 tahun yang sama, Agustus akhir itu keluar, masuk sekarang KPMG. Itu waktu itu ya gue apply lagi, HSP lagi. Oh gitu. Ribet dong. Jadi ya ada plus minusnya ya. Jadi depends nanti teman-teman pengennya ke depannya pengen ngapain. Oke. Jadi kalau karena gua tadi ada yang nanya kalau nggak salah ya, kenapa nggak ambil PR? Ya itu brilian tuh tadi. Itu gua baca. Itu ya depends on plan. Nah kalau gua
memang ada rencana pengen bawa orang tua. Bawa orang tua ke sini dan masuk tanggungan. Kalau bawa sekedar bawa orang tua cuma sebulan 2 bulan itu bisa pakai visa travel, tapi nggak bisa dapat asuransi di Jepang. Benar kan? Jadi benar-benar ya sebagai turis datang ke Jepang. Tapi kalau kalau kita punya visa PR pun sama statusnya. Ada keluarga mau datang, itu ya statusnya turis. Oh gitu. Maksimal 3 bulan, terus bisa perpanjang maksimum 6 bulan total, 3+3. Kalau disetujui dengan berbagai alasan. Nah, kalau HSP itu kita punya privilege selama gua atau istri atau pasangan itu lagi hamil atau punya anak di bawah 7 tahun. 6 tahun ya. Itu boleh bawa anak. Boleh bawa orang tua. Orang tua dua-duanya. Tapi salah satu side maksudnya orang tua dari gua atau orang tua dari istri. Iya. Nggak bisa bapak gua terus ibunya istri itu nggak bisa. Iya. Gitu. Dan ketika datang ke Jepang itu visanya setahun. Visanya setahun dan mereka benar-benar masuk fuyo, masuk tanggungan dependen. Terus asuransi juga ikut kita. Oke. Maaf Bang. Bang Gibran. Kalau nggak salah ada tambahan kan kalau mau undang orang sorry. Kedengeran nggak? Betul. Kita annualnya itu mesti 8 juta ya. Betul. Sorry. Itu ada yang kurang. Jadi syarat berikutnya kalau mau bawa bantu harus gaji 20 juta sebulan kurang lebih, 200.000 lah. Itu kalau bawa bantu. Kalau bawa orang tua itu salary annual gabungan satu keluarga, bukan gua doang. Jadi kebetulan istri juga kerja, jadi tinggal digabung. Kalau dua-duanya lebih dari 8 juta setahun, itu bisa bawa orang tua. Gitu. Ya. Yeah. Itu yang nggak ada di PR. Baru tahu gue. Gitu. Ternyata kalau PR untuk urusan orang tua ternyata tetap visa turis ya. Betul. Oke. Thank you sharingannya teman-teman. Kayaknya saya pikir kan ini visa waktu diluncurin waktu itu kan gembar-gembor ya. Tokyo mau jadi kayak financial hub, mengambil banyak orang dari Hong Kong sebagainya gitu ya. Dan terbukti sekarang ini visanya kurang berhasil, kata Brian bilang juga. Maksudnya tujuan utamanya nggak tercapai, ya mungkin karena kurang fleksibel kali ya, terikat sama institusi, for example. Kalau sendiri kalau financial profesional itu kan suka loncat-loncat ya. After 1 or 2 years mereka mau loncat ke tempat lain, itu kan nggak terjamin bisa apa enggak dengan visa yang ada ini. Iya. Thank you. Oke. Nambahin dikit tentang data sebetulnya. Tentang jumlah orang. Tadi barusan coba browsing di situsnya pemerintah Jepang. Ternyata di Indonesia, yang orang Indonesia itu yang level yang jenis A, yang kayak Lucy dan Victor ini 31 orang. Cuman 31. Yang jenis row ini yang kayak gua yang akhir kerja di perusahaan itu 61. Oke. Dan yang yang C ini yang ternyata cuma ada 1. Oh, pantesan nggak ada. Pantesan nggak dapet. Dan yang satu lagi yang level 2. Iya. 2 ini yang udah upgrade ya. Yang udah upgrade ini juga cuma 1. Oke. Jadi literally cuma ada 94 Indonesia. Dikit ya. Itu datanya Gibran lihat di mana? Ntar lihat, coba gua share aja kali ya. Oh, boleh. Yeah. Tadi di Facebook gua kirim linknya sih. Oh, di sini aja di chatnya sini. Gimana? Oh, di sini ya. Di chatnya Zoom. Oke. Ntar chatting. Itu all member gitu ya. Iya. Nah, oke. Itu linknya masuk bisa lihat yang 2020 tahun bulan 6. Itu nanti keluar berbagai macam Excel. Kalau
download hasilnya jadinya seperti nice. Q-nya mana sih? Bagus nih. Buat diutak-atik. So. Kalau pengen tahu orang Cina berapa ya? Orang ini berapa ya? Bisa lihat di situ. Termasuk pengen tahu yang pelajar berapa, yang K-Asia berapa, visa-visa lain berapa, tuh ada semua di situ. Agak ini juga ya, agak sedih juga sih. Makanya keluarlah statement membuli si Limei kan. Tapi sebenarnya statement kayak gitu kan sebenarnya kadang ini dikit juga bukan berarti kita nggak qualified ya. Kadang juga karena tak kenal maka tak sayang ya. Banyak. Kenapa lu sih? Sesuai dengan poster Bang Andi, mitos atau kenyataan? Iya. Jawab kan? Iya. Jadi memang ya itu ya. Kadang tuh ya kita tuh kadang bangsa yang ignoran. Yang kadang kita nggak mau cari tahu gitu kan. Dan kalau ada yang ngasih tahu terus malah emosi gitu kan. Jadi ya semoga dengan adanya ICJ Classroom malam ini juga teman-teman lebih tahu, sehingga semoga tahun depan saat kita lihat lagi statistiknya, waktu Gibran lihat statistiknya, semoga jadi double gitu ya. Semoga jadi double. Tapi tadi ya pertanyaan tadi, ini gue agak-agak bingung sebenarnya. Karena yang soal visa itu harus ada perusahaan yang dituju. Kalau misalnya perusahaannya dia nggak mau sponsorin gimana? Normally apa ya? Dalam visa itu kan sebetulnya bukan jadi sponsor ya. Jadi nggak ada ceritanya perusahaan ini menjamin Gibran bakal baik-baik aja, tuh nggak ada. Oke. Terus jadi basically kita cuma diminta Gibran dapat gaji berapa setahun. Iya. Ya kan, terus kerjanya ngapain? Kan yang penting itu. Dari kantor yang penting itu. Iya. Sama nanti ya sedikit dokumen membuktikan kalau perusahaan ini beneran ada. Bukan kaleng-kaleng gitu loh. Iya. Jadi kalau perusahaannya dia udah perusahaan yang go public ya cukup ngasih nama, tapi kalau perusahaan yang tidak go public nanti akan diminta catatan revenue-nya setahun berapa dan sebagainya. Gitu. Ini nggak mereka menurut gue sih nggak ada alasan nggak mau ngasih ya. Ya, oke. Data gaji berapa juga kan dia akan ngasih buat kita juga. Ya. Gitu. Berarti ini sebenarnya mungkin kesalahannya di yang bikin policy-nya kali ya. Mereka cuman sekedar masukin checklist tambahan aja tanpa mikirin kalau itu tuh bikin ribet nggak? Bukan bikin ribet sih, nggak, mungkin teman-teman banyak yang nggak merasa manfaatnya apa kali ya? Bukan maksud gue gini, karena kayak kalau bisa kayak case-nya yang dibilang si Rudy tadi, bisa apply tanpa harus ada tempat tujuan dulu. Anyway kan mereka profesional, highly skilled kan. Asumsinya kalaupun dia belum dapat kerja, dia punya tabungan. Istilahnya kan gitu. Dan tabungan itu kan bakal dipakai di dalam Jepang. Berarti kan itu keuntungan buat Jepang ya, istilahnya kan. Itu yang maksud gue ribetnya si Gibran. Jadi bukan harus reapply, tapi justru malah ya karena ini toh udah highly skill, mestinya di loss-in aja gitu loh, dibikin fleksibel mestinya. Tapi ya anyway, peraturannya seperti itulah ya. Peraturannya seperti itu, kita harus harus ikutin. Yang bisa komentar harusnya Natasha kayaknya. Ada komentar Natasha? Kuliahnya kan public policy. Todai lagi. Oh iya. Oke, kita coba lihat pertanyaannya. Ada Pak. Tunggu. Ini yang dari Limei. Oke, Limei, visa pertama, gue bacain ya. Visa pertama dapat di Indonesia tahun 2015.
Itu visa engineering selama 5 tahun sampai 2019. Oke. Terus diperpanjang lagi dapat visa engineering 5 tahun lagi sampai 2025. Tapi karena ingin agak sedikit mudah ke PR, makanya pengen apply visa HSP. Berarti ini kan sekarang Limei ini visanya engineering ya, berarti ya. Cuman si Limei bilang karena tujuannya adalah pengen dapat lebih gampang dapat PR, dia pengen dapetin poin 80, tapi dia nggak dapat poin 80, dapatnya cuma 70 poin. Nah, itu berguna nggak sih? Menurut gue berguna aja ya, Me. Jadi mendingan apply yang 70, begitu dapat langsung apply EJU, PR. 3 tahun. Kan 3 tahun ya? Iya. 3 tahun itu 3 tahun kerja kan ya, bukan 3 tahun pakai HSP. Kayaknya 3 tahun itu deh, 3 tahun sih Bang Gibran. 3 Jadi tahun kerja. catatannya poin itu waktu kita calculate berapa tahun. So bahasa Inggrisnya gini, points when calculating with the reference to the situation at 1 year before the date or 3 years before the date of application. Jadi ya waktu kita submit point. Oh, bukan. Maksudnya ketika kita mau apply EJU PR dari HSP. Berarti udah pegang HSP 3 tahun kalau poinnya di atas 70. 3 tahunnya itu 3 tahun pegang HSP atau 3 tahun sudah kerja di Jepang? Karena setahu gue tanpa HSP, kalau punya engineer gitu ya, pengen apply PR itu syaratnya stay di Jepang 10 tahun. Dan itu kerjanya 5 tahun. Artinya kalau jadi pelajar 5 tahun ditambah kerja 5 tahun itu udah bisa. Itu sebenarnya poin yang gue pengen sampein ke Limei. Kenapa juga lo harus ambil HSP? Apply aja PR langsung. Makanya, ini kemungkinan besar lo dapat lagi. Tinggal di Jepangnya udah berapa lama Limei total? 6 tahun berarti kan? 6 tahun. Oh, kalau 6 tahun berarti belum, Bang. Kayaknya zaman sekarang ya. Karena kan dia ya nggak tahu juga, itu tergantung ini juga sih. Cuman mungkin worth to try ya. Boleh dicoba ketimbang apply. Ya maksudnya kalau nggak yakin. Kalau gue jadi lu sih gue apply PR. Istilahnya. Kalau jadi si Limei. Boleh nih ya Dwi. Ya. Boleh Dwi. Saya di pengalaman aja, Bang. Kayaknya kalau Mbak Limei ini dari 2015 terus apply PR. Ini pengalaman saya ya. Saya dari 2013 di sini kan sekolah di Indo, maksudnya highest degree-nya di Indo. Coba apply PR, saya poinnya sudah 80, tapi baru kerja 7 tahun kan, istilahnya ya, yang continue. Dulu memang pernah juga aku di sini, tapi kan balik dulu. Itu gagal PR-nya, dan alasannya juga poin 80-nya juga barusan aja gitu, baru 1 tahunan. Jadinya ditolak PR-nya. Kalau lihat dari Mbak Limei ini, kemungkinan besar juga akan ditolak sih. Tapi yang nggak tahu lagi juga, kita harus cari tahu juga dianalisis secara menyeluruh juga sih. Kalau ngefek kan, mungkin Nenshu saya juga termasuk yang masih di bawah gitu. Annual salary-nya. Kalau Mbak Limei misalnya annual salary-nya sudah di atas Senmang, mungkin bisa ya. Ya, kalau saya masih Senmang giri-giri, belum sampai ke situ. Thank you, Dwi. Ini gue coba share dalam bahasa Jepang. Tertulisnya kalau mau EJU itu ya tadi yang gue bilang harus stay di Jepang 10 tahun minimal. Tapi kalau punya poin yang punya Kodo Jinzai, punya HSP, itu pakai HSP-nya setelah dapat 3 tahun baru apply EJU. Atau kalau poinnya 80, itu HSP-nya dipakai setahun dulu. Iya. Gitu. Soalnya kan kemarin tuh ada si Yoza. Yoza itu kan ada bikin thread di ICJ. Yoza tanya pengalaman orang PR. Nah, terus gue baca-baca tuh di situ. Ada yang bilang, saya baru tinggal di Jepang 2 tahun, terus malah ditawarin bikin PR yang kayak gitu-gitu.
Yang maksud gue, ya meskipun itu minim info ya, kan kita nggak tahu dia 2 tahunnya ngapain gitu kan. Tapi sepertinya ini asumsi gue aja gitu ya, kesimpulan yang sangat terlalu cepat lah ya. Itu sepertinya apply PR itu kok kayak gampang, tapi barusan Dwi ngomong Dwi ditolak. Makanya. Kalau yang 2-3 tahun dapat itu biasanya ya kalau nggak mulai dari kudu apa namanya HSP ini bisa, atau satu lagi pasangannya Jepang. Tadi tanya bentar Mbak Dwi, tadi itu apply HSP-nya begitu dapat HSP apply 80 belum pernah dapat HSP, belum pernah apply HSP juga sebenarnya. Jadi work gitu. engineer visa biasa. Engineer visa biasa terus visa biasa 5 dari 2013. Belum 10 tahun berarti di Jepang. Kenapa? Berarti di Jepang belum 10 tahun ya? Belum 10 tahun, makanya. Iya. Karena barusan by rule nggak bisa jadi Eiju itu. Ya. Jadi harus kemarin 10 tahun atau Mbak Dwi apply HSP ambil poin 80 setahun, tapi apply lagi. Betul. Kemarin itu salah langkah ya, karena nggak cari informasi dulu, jadi langsung ke PR. Baru 80 poin 80-nya memang baru 1 tahun juga gitu. Ya, tahu juga kenapa nggak HSP dulu. Iya, 80-nya itu harus dipakai ternyata. Bukan betul. Cuma hitung-hitung 80 ya. Betul. Jadi kemarin itu sempat salah informasi. Kalau misalnya kemarin apply HSP untuk perpanjangan visa. Berapa itu mungkin? Iya. Tahun ini harus perpanjang visa sih. Nah, strateginya jadinya mau apply HSP dulu, walaupun sebentar lagi juga 10 tahun sih ya. Iya. Oke. Victor kayaknya mau komen. Dari HSP ke PR ya. Saya kebetulan sekarang lagi tahun lalu sih saya apply PR, tapi belum turun. Jadi saya kan 2018 pakai HSP dan poin saya di atas 80. Jadi saya tahun kemarin 2020 apply. Nggak tahu sih belum maksudnya turun atau nggak tahu, tapi kayaknya sih oke aja. Soalnya saya Desember saya terima kayak surat gitu kan, tolong kirim lagi kayak teks apa gitu. Terus saya udah kirim, tapi belum dapat jawaban. Mungkin ya mudah-mudahan bulan ini, bulan depan, kalau misalnya dapat PR, ntar saya kabarin lagi deh. Mungkin sih kelihatannya nggak apa. Tiap bicara berikutnya itu. Mohon Bang Andi. Itu sangat di-appreciate lah. By the way, Victor, waktu kamu apply yang PR itu, apply sendiri apa pakai lawyer apa? Enggak, saya apply sendiri, baca di kayak di website gitu kan. Itu semua kayaknya udah Jepang lah. Jadi mereka kan benar-benar detail peraturannya. Saya nggak pakai pengacara, nggak pakai lawyer, apply sendiri. Terus ya udah lebih gampang juga sih. Soalnya kalau dari HSP seperti yang tadi itu yang Mas Gibran bilang, waktu ke imigrasi itu kayak loketnya sendiri-sendiri. Jadi cepat banget. Oke. Bang Andi mau tambahan. Jadi sama kayak Victor. Jadi saya juga masukin PR tahun 2020. Ya tahun lalu. Tapi kok saya jadi lupa. Jadi 1 tahun setelah yang HSP 80 poin itu saya masukin PR. Udah segala macam berkas udah masuk, terus juga udah ditelepon, lengkapin berkas ke tax office segala macam. On the way udah review 2 bulan, lagi nunggu. Ternyata yang fellowship saya sekarang ini nggak boleh kalau memegang PR. Jadi akhirnya saya cancel. Jadi nanti aja Bang. Oke. Itu kenapa aku nggak boleh? Alasannya kenapa? Saya kan ini postdoc-nya under JSPS. Jadi JSPS itu ada tuh Kok Victor ada ini yang saya ikut skimnya yang nggak boleh Nihongjin, yang nggak boleh Edukeng ya. Iya, kayaknya saya masih terikat kontrak, nggak bisa Edukeng ya, saya harus cancel dulu itu. Oke. Cancel untuk application PR. Ya. Oke. Dari Ahyar ada tambahan? Nggak ada, Mas. Cuma tadi saya ini ya nyoba bantu yang jawab yang di chat.
tadi dari Mbak Friska ya, ada gimana kalau pakai annual salary perkiraan gitu. Jadi ya boleh, itu kemarin saya pakai itu Kiyomi Komiho. Jadi tahun depan prediksinya akan berapa dan itu dapat dari perusahaan, dapat income-nya juga. Jadi pakai itu. Yang kedua tadi ada dari Mas Kosmas ya. Tadi ya kalau kita putus kerja dengan visa HSP itu gimana? Setahu saya ketika kita dapat visa HSP itu di paspor kita ditempel namanya Station. Station itu ditulis institusi kita. Perusahaan kita. Jadi kita sebenarnya dikasih nyambung sama Mas Giman tadi ya. Kita dikasih izin untuk tinggal untuk dapat paspor ini karena terikat dengan site tersebut gitu. Kalau kita pindah, otomatis kita harus itu tidak berlaku, which is ya amannya kita ganti aja jadi visa yang ini katakanlah Kokusai Gyomu ya, visa kerja yang lain. Kalau visa kerja yang lain, setahu saya itu nggak perlu dibuktikan harus kerja di mana gitu ya. Jadi mungkin ganti dengan itu, nanti sambil cari kerja baru bisa ganti ke yang high skill tadi. Tapi ya amannya mungkin ya jangan ada lag jadi ya. Jadi mungkin dengan yang secara paralel cari kerja juga ketika diterima, jadi udah dapat visa yang baru. Mungkin seperti itu. Mas Ahyar, sorry, ini Friska tadi yang nanya. Ya. Soal yang tadi prediksi annual salary itu mau tambahin pertanyaan. Jadi sebenarnya saya rencana bulan Mei atau bulan Juni gitu mau apply yang HSP, tapi itu statusnya saya itu akan pindah kerja dari tempatnya sekarang. Itu tuh lagi April tuh rencananya kalau lancar. Nah, jadinya jatuhnya kan annual salary saya prediksi untuk tahun 2021 itu kan adalah bulan Januari sampai Maret dari perusahaannya sekarang, plus April sampai Desember untuk perusahaan yang akan datang gitu kan ya. Jadi kayak bakal jadi gabungan gitu kan. Itu kalau misalnya ditambahin di atas, ya maksudnya bisa dapat poin 80 gitu, bisa aja ya buat di-submit ya kalau kayak gitu ya. Berarti bisa menurut saya itu kayaknya fleksibel deh. Jadi kemarin juga saya yang Kiyomi Komiho itu nggak ditanya detail, artinya itu ada dapet cap sama kantor ya. Dia juga nggak nanya, ini orang bener nggak gajinya, lu lihat Koza lu lihat dong gitu, dia enggak. Jadi udah percaya aja. Mungkin bisa caranya seperti itu ya. Jadi itu kan yang diminta Nenshu ya. Nenshu berarti kan kalau saya juga Nenshu itu dari yang kalau nggak salah per tahun ya, asal kita bisa membuktikan itu setahun. Katakanlah dari Mbak Priska berarti masuk kerjanya bulan Juli ya, Juli tahun itu sampai Juli tahun depan katakanlah, itu menurut saya sih nggak ada masalah. Jadi untuk yang Kiyomi Komi ini memang sepengalaman saya gini ya. Jadi mungkin bukan hanya Kiyomi Komiho, kalau ada dokumen yang berkas yang kurang gitu ya dari orangnya itu, dia biasanya setahu saya dia bakal ngontak gitu. Jadi kita siapin aja semua skenario. Oh, yang dari Januari sampai Desember ini. Oh, dari yang tempat baru katakanlah dari Juli tahun ini sampai Juli tahun depan tuh ini. Siapin aja semuanya buat mendukung itu. Kayaknya kalau dengan itu udah masalah. Kalau tentang Nenshu di HSP ini, karena prinsipnya visanya itu terikat dengan institusi tempat kita kerja, jadi sebetulnya gaji kita di perusahaan yang lama itu nggak penting, nggak perlu. Dan yang dilihat itu bukan gaji kita dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oh gitu. Tapi yang mereka pengen tahu, imigrasi pengen tahu adalah si A ini ketika masuk perusahaan yang dituju, itu kurang lebih setahun akan dapat berapa. Jadi nggak peduli mau hitungan dari Juni, mau dari Agustus, mau dari Januari, terserah. Yang jelas dari perusahaan gitu akan bisa kira-kira setahun ngasih berapa. Saya dulu waktu ketika keluar Panasonic Healthcare masuk yang sekarang itu juga gitu. Sebelum masuk kan dapat night show, dapat keterangan kan gajinya sekian. Gibran diterima di perusahaan ini dengan pekerjaannya ini, Nenshu-nya sekian. Itu yang saya bawa. Yang saya bawa ke imigrasi. Jadi gaji di kantor sebelumnya itu nggak ada hubungannya. I see. Gitu kan, dan cuman yang mesti hati-hati, kebetulan kantor saya itu ngasih gajinya whole pack semua gitu, maksudnya termasuk bonus sekian. Di nempose kita nyebutnya. Nah, ada kantor yang ngasih naite itu cuma nulis gajinya per bulan sekian. Nah, ya ada sih. Monthly gajinya sekian.
30 mang, 40 mang, 50 mang gitu kan. Padahal prakteknya nanti biasanya ada bonus. Nah, untuk bisa ngejar poin yang lebih tinggi, kan kita pengen ngejar poin lebih tinggi nih. Jadi kalau bisa ya perkiraan bonusnya juga dimasukin ke hitungan issue. Caranya gimana? Yaitu nego sama kantor. Bisa nggak dibuatin dokumen, kantor yang baru ya, bisa nggak dibuatin dokumen, kasih keterangan kalau aku per bulan gajinya sekian, cuman diperkirakan bonusnya sekian. Jadi annually kurang lebih bakal dapat sekian gitu. Ini pengertian emang annual salary itu emang kayak ya betul. Setahun nggak hitungan dari Januari ke Desember secara pure kayak gitu ya. Betul. Karena dulu waktu pertama saya masuk PhD juga gitu. Saya belum tahu nih di kantor yang baru bonus dapat berapa. Saya cuma tahu bulanan sekian. Cuman kan sambil berharap bonus keluar juga, jadi hitung-hitung kita pengen ngambil poin yang di atasnya kan. Jadi emang saya nego ke orang HRD minta tolong dong kasih keterangan perkiraannya sekian gitu. Oke. Oh ya, thank you Mas ya. Itu Fris. Lu perasaan baru pindah kerja udah mau pindah lagi? Ada dramanya itu Mas. Nggak apa-apa. Yang selama lu bisa dapat lebih baik, why not, ya kan? Iya, bener banget. Oke. Gibran, ini ada yang tanya nih, si Brian. Jadi kan tadi lu bilang lu dari Panasonic, terus masuk ke PMG kan mesti ganti visa. Nah pertanyaannya si Brian nih, lu waktu masuk ke itu ada jeda nggak? Lu nggak kerja? Oh, nggak ada. Karena visanya belum jadi. Jadi memang apply visanya sebelum masuk kerja yang baru. Jadi ya dulu ngambil cuti juga di Panasonic Healthcare, cuti diam-diam ngurus visa. Oke. Dan waktu itu berapa lama visanya keluar? Nggak nyampe sebulan kok. Oke. Cepat ya berarti ya. Datang ke Shinagawa nggak nyampe sebulan udah keluar. Dan ketika visa keluar itu kan kita juga lapor ke imigrasi kalau saya mulai kerjanya itu tanggal sekian. Dulu waktu kebetulan 1 September mulainya. Jadi sebelum 1 September itu kalau nggak salah suratnya udah datang tuh. Suratnya udah datang. Cuma nanti datang ke imigrasinya lagi setelah masuk kerja. Oke. Jadi emang dikasih tahu kalau datang nanti setelah benar sudah masuk ke kantor yang baru. Waktu ngajuin resign berapa lama? Sebulan sebelum resign. Dulu karena ada drama ya, jadi gue dapet cuti sebulan sebetulnya dulu. Jadi minta resign itu udah 2 bulan sebelumnya. Oke. Berarti aman lah ya, aman. Oke. Gitu ya Brian ya, semoga menjawab pertanyaannya. Saya juga for FYI ya, 2 mingguan juga Mas, 2 minggu sama nggak nyampe sebulan ya, 2 minggu dari mulai. 2 minggu ngapain? Cuman kalau tadi 2 minggu apply, oke. Setelah apply, udah di yang dipanggil ya, udah selesai lah, udah selesai. Cuman kalau Mas Gibran Bulusi mungkin di Shinagawa, kalau saya beda lagi waktu itu saya nggak mau ke Shinagawa, kejauhan. Maksudnya ya cari yang dekat rumah gitu kan di Shinsugita di daerah Yokohama, bukan Shinsugita deh, di daerah Yokohama lah, saya lupa namanya itu. Di situ nggak ada red carpet sih, tapi memang tempatnya sepi jadi cepet. Tapi memang tinggalnya di Yokohama. Iya, tinggalnya di Yokohama. Oke. Karena kan kalau tinggalnya di Tokyo nggak boleh kan ke Yokohama? Apa boleh? Nggak boleh. Masih bisa kalau nggak salah. Ya? Nggak boleh ya? Harus dilihat itunya sih. Cuman kalau Shinagawa all access. Kalau Shinagawa all access. Iya, nggak bisa Mas. Bahkan di dalam Tokyo itu sudah ada aturan, misalnya Setagayaku mesti ke Shinagawa, atau mana mesti ke Shinagawa, yang satu ke Tachikawa, itu sudah ada listnya. Kalau yang misalnya dulu saya tinggal di Machida kan, karena Shinjuku-Gaoka itu dekat, itu dibolehkan untuk ambil yang Shinjuku-Gaoka. Iya. Kalau Shinjuku-Gaoka seneng banget karena cepet kan. Kalau dapat dulu pas tinggal di Setagaya itu sedih banget karena mesti ke Shinagawa ngurusnya. Itu kan cuti 1 hari habis kan. Iya. Buat apply visa doang. Oke. Next question. Aljabir Chiba. Oke. Aljabir Chiba member ICJ. Oke.
Halo Kak Andi dan kakak-kakak semua. Senang dipanggil kakak. Selamat malam. Mau tanya, semisal saya nanti mau apply tapi terkendala juga dengan rencana kantor yang sekarang karena ada kemungkinan dipindah tugaskan ke Indonesia, apa masih memungkinkan dapat HSP dan semungkin apa? Ya, ini akhir nih, karena akhir ada di Jakarta sebenarnya. Gimana tuh? Bisa Mas. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi saya juga kasusnya kurang lebih sama. Udah 5 tahun kerja karena waktu itu saya visanya awalnya visa Kokusai Gyomu ya. Terus udah mendekati harus diperpanjang. Saya ada kemungkinan juga mau ditempatin di Indonesia, tapi makanya saya apply dulu untuk minimal untuk sebenarnya saya nggak mikirin ke Indonesianya, saya mikir ya intinya perpanjang dulu aja lah secara peraturan gitu. Jadi saya apply dan saya dapat visa high skill itu, terus saya pulang kan maksudnya ditempatkan di Indonesia, jadi saya transfer ke Indonesia. Sampai sekarang terus saya juga ini bukan apa namanya jatuhnya ini kita ngurus ini sih Juminhyo-nya nanti kita harus tarik, jadi saya udah ngasih Tenshu Todoke. Artinya secara imigrasi kita saya diakui secara imigrasi, orang imigrasi mengakui saya sebagai boleh masuk ke Jepang. Tapi Yokohamashi yang tempat saya tadinya tinggal itu tidak mengakui, jadi saya antara ada dan tiada gitu tapi statusnya. Tapi untuk masuk ke Jepangnya sendiri nggak ada masalah. Dan satu lagi tambahan, saya kan ketika keluar Jepang itu pakai yang Minashi Sainyukoku. Minashi Sainyukoku yang re-entry permit itu artinya kalau kita nggak apply itu kan dalam kurun waktu 1 tahun harus balik. Kalau enggak visanya Zairyu Shikakunya itu muko udah batal gitu ya. Jadinya apa yang saya lakukan kemarin, jadi baru Desember kemarin ya, pas lagi corona ini saya balik ke Jepang, saya ngurus itu semua, ngurus Sainyukoku Kyoka ya. Jadi saya baru balik ke Jepang sementara untuk ngurus Sainyukoku tadi. Jadi saya Sainyukokunya udah nggak harus 5 tahun, nggak harus 1 tahun kembali ke Jepang lagi, tapi 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 waktu saya bebas pulang pergi. Jepang Jakarta gitu, Jepang Indonesia seperti itu. Jadi itu, dan di sana ditanya juga sih pas saya apply gitu, saya ditanya ini kamu kerjanya di mana di Indonesia, PT-nya apa perusahaan ini anak perusahaan, saya bilang masih grup perusahaan, saya syukur jadi masih citation-nya masih berlaku, saya bilang gitu. Oh gitu. Juminhyo ada nggak? Saya bilang wah Juminhyo nggak ada. Tapi nanti ketika balik ke Jepang, setelah syukur ini selesai balik ke Jepang, kamu alamatnya sama kan gitu. Saya sebenarnya nggak tahu nih sama apa enggak ya, sama gitu. Nah, saya waktu di Jepang juga ini nyewa rumahnya kan, bukan saya milik saya gitu kan. Artinya kalau memang rumah itu rumah saya, artinya saya mungkin kalau balik ke situ. Tapi saya bilang aja, oh iya sama, alamatnya sama gitu. Udah, sama dia dilolosin Minashi ya udah boleh gitu. Itu sedikit tambahan kali Mas. Jadi bisa jawabannya. Tapi ya itu statusnya antara ada dan tiada. Jadi ya nanti tinggal disesuaikan lah enaknya seperti apa. Oke. Thank you. Jelas lah ya, itu ya jawabannya jelas ya. Al-Jabir masih ada nggak orangnya? Masih itu. Masih, oke. Jelas sekali, oke. Siap. Ini ada dari Kosmas. Nih, dia kayak gini nih sebenarnya. Apakah yang akan terjadi kalau kita putus kerja dengan visa HSP? Apakah ada ketentuan tertentu harus dapat kerja berikutnya dalam kurun waktu tertentu? Ini gampangannya, lu pegang HSP, misal nih, lu pegang HSP, lu kerja di Rakuten, terus lu tiba-tiba dipecat. Gitu kan maksudnya? Nah, terus gimana? Gitu. Gimana tuh? Ya, by rule, the day after you get fired, Anda ilegal. Kalau belum ada ini kalau nggak ganti visa ya. Iya. Tapi visanya 5 tahun kan? Iya, jadi 5 tahun dengan syarat. 5 tahun dengan syarat Anda pegawai di perusahaan yang tertulis di paspor. Jadi nanti di paspor itu, tadi Akhil cerita ada kertas ditempel, ditulis perusahaannya A.
Jadi once keluar dari situ itu udah nggak berlaku. Mau apa? Ini sekalian nambahin dikit, kalau di HSP itu ada level 2 namanya. Tadi kan ada kategori ABC ya. Prinsip kerja yang beda-beda. Itu masing-masing ABC ini kalau dia sudah 3 tahun dengan kategori A, atau kategori nggak berubah nih, dan dia sudah 3 tahun totalnya dengan HSP, itu dia bisa upgrade jadi level 2. Ketika level 2, itu masa berlakunya unlimited. Kayak PR dong. Kayak PR, tapi again, HSP ini terikat dengan perusahaan yang tertulis di paspor. Nah, itu kan gue bilang kan, ini kesalahan policy. Berarti kalau misalkan pengen pindah-pindah kerja gitu, lebih enak masih pakai working visa juga ya? Ya, depends ya. Kalau pindah-pindah tapi pengen ngejar PR dengan 80 poin, ya ambil aja HSP. Nanti total setahun, karena itu bukan satu perusahaan. Jadi syarat 3 tahun atau setahun tadi itu syarat total pakai HSP. 6 bulan perusahaan A, 6 bulan perusahaan B pakai HSP itu udah setahun. Nanti bisa apply PR gitu. Tapi kalau tujuannya cuma pengen HSP doang, kayak gua, nggak pengen ngambil PR ya, mungkin nggak begitu menarik kalau yang pindah-pindah ya. Karena dikit-dikit mesti apply, dikit-dikit terus apply. I see. Gitu. Mau tanya lagi nih. Aku kan juga sambil cari-cari syarat-syarat buat apply PR. Kalau PR itu dia juga ada syarat yang kedua. Salah satunya itu adalah bisa apply nggak usah nunggu 10 tahun. Tapi ngelihat poin 80-nya 1 tahun ke belakang. Kalau yang HSP kan lihat 80 poinnya 1 tahun ke depan. Maksudnya dia kan ngelihatnya jadinya Kiyomi jadinya. Kalau yang 80 poin buat yang PR itu dia ngelihatnya lihat gajinya ke kayaknya ke 1 tahun ke belakang gitu kayaknya. Ini kasih contohnya aja ya. Kayak misalnya ini tahun 2021. 1 Januari kita dapat HSP poin 80. Itu bisa apply PR-nya itu baru tahun depan. 1 Januari 2022. Kalau lewat HSP ya? Kalau lewat HSP. Kalau nggak lewat HSP? Kalau nggak lewat HSP ya syaratnya syarat PR, which means 10 tahun stay di Jepang. Sih. Aku boleh share dokumen nggak? Coba boleh. Gimana caranya nanya? Bentar. Share dokumennya lewat ke ini ya, chat ini aja. Udah. Boleh. Lo bisa share screen tuh. Oh, oke. Awas lo ya kalau share screen yang nggak benar. Usahakan tidak ada private ini ya, personal information ya, Mas. Bentar. Kok ini hilang lagi? Share screen. Yang ini nih. Kan yang guidelines for permission for permanent residence. Yang paling bawah, ini kayak ketentuan yang nomor 7 nih. The person has total score of 80 points, bla bla bla, dan comes under one of the following. Yang A itu adalah dia punya yang kayak Mas bilang tadi, yang 1 tahun pakai high skill foreign professional visa ini kan. Iya. Nah, yang satu lagi ini dia nggak perlu 10 tahun, tapi dia punya poin 80 juga untuk 1 tahun ke belakang, kayak 1 year before the date of application. Ya benar. Saya sama aja bingung. dong. Iya, saya tuh bingung soalnya posisi saya sekarang tuh aku udah 9 tahun kan. Oh, dengan poin ini berarti tadi Bu Dwi bisa ya? Yang 7. Kamu udah 9 tahun nih. Dari teori ini iya bisa, makanya pede kan. Tapi ternyata setelah I'm sorry ya Mas Kosmas ini dipotong jadinya. Iya, nggak apa-apa. Tapi setelah gagal terus tanya alasannya, mereka kasih alasan itu. Oh. Ya, mohon maaf Mas Kosmas, silakan. Ya, soalnya kan saya posisinya udah 9 tahun nih. Jadi bingung nih, mendingan nunggu yang B apa yang tinggal yang A gitu jadinya. Oh.
Tapi belum pakai HSP ya? Sekarang masih working visa. Nah, dan tahu tadi juga kayak visanya kalau pindah kerja mesti nge-apply kan kayaknya agak males juga kan. Sekarang working visanya masih agak lama juga sih sampai 2024 posisinya. Jadi agak bingung nih. Benar. Kalau kayak gini sih amannya ngecek bahasa Jepangnya. Oke. I see. Gitu. Atau kalau lo mau culek ya, sebenarnya tuh banyak immigration lawyer yang kasih sesi gratis. Lo bisa tanya sama immigration lawyer. Oh, yang kayak ini ya, apa? Kayak diskusi gratis yang pertama gitu ya? Iya. Yang kayak sesi gratis pertama, lalu bisa langsung tanya. Kalau gue kondisinya begini, menurut Anda sebaiknya apa gitu. Oke. Ya kan? Gitu. Matiin lagi, Cosmas. Oke. Screen-nya. Moderator. Oke. By the way nih, sebenarnya kalau lu udah pegang HSP gitu, udah pernah pegang HSP kan, dan lu masih muda, apalagi kayak Cosmas masih single, lu takut apa sih? Maksudnya kalau lu tiba-tiba dipecat gitu, pecat pun kan juga nggak mungkin hari ini lu dipecat, besok lu langsung nggak ada kerja lo. Lu dipecat kan ada by rules itu 1 bulan minimal. Dan kalau lu misalnya diancam dipecat, ya, lu tuh boleh nolak. Boleh nolak itu dalam pengertian lu nggak mau tanda tangan. Dan mereka nggak bisa mecat lu, nggak bisa nyingkirin lu gitu. In general gitu ya. Paling lu nggak boleh masuk kerja. Tapi lu bukan berarti lu dipecat gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau ya ini mungkin ya I don't know lah, maksud gue kalau lu masih muda dan lu sudah nyampe di level HSP, seharusnya lu nggak perlu takut lah, nggak perlu terlalu takut. Jadi gitu apply aja ya? Yuk apply aja, ya balik. Apply HSP lewat HSP ke PR daripada langsung apply PR gitu berarti? Ya, karena lu udah 9 tahun, gue susah lanjut jawabnya. Kalau lu masih 3 tahun, 4 tahun, gampang jawabannya HSP. Tapi karena lu udah 9 tahun, ya I don't know. Karena mungkin tinggal sedikit lagi kan, istilahnya. Tapi maksud gue, you don't need to worry much. Karena ini tadi banyak yang nulis gitu ya di sini. Karena kalau HSP kan ribet, ya kan? Ini Mei juga nih, Mei. Kalau HSP terus mesti pindah kerja kan mesti apply lagi. Tapi setelah tadi dengerin Gibran terutama gitu ya, dan Gibran kan contoh nyata tuh, dia kerja di Panasonic, kemudian dia apply sebelum dia masuk ke KPMG dia udah apply, udah dapat. Berarti kan istilahnya tuh nggak, ya kalau lu misalnya sekarang HSP, lu masuk mana misalnya, let's say Toyota gitu kan, terus lu ternyata nggak betah, kan lu udah pasti cari kerja dulu dong sebelum lu pindah, atau sebelum lu quit lah. In general kan lu pasti coba dapetin kerjaan yang baru dulu kan, dan begitu lu dapet kerjaan baru kan, lu apply visa sambil lu masukin resign, ya kan, permintaan resign. Kemungkinan besar kan keluarnya at the same time ya. Kalau tadi dengar kisahnya Gibran ya, kalau base kisahnya Gibran sih begitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya sih ya kayaknya sih worth it lah ya. Memang sih secara policy emang itu agak-agak aneh gitu ya. Tapi kalau mau apply EJU itu, PR itu kan nggak harus pas 10 tahun baru apply kan ya? I mean, kalau nggak salah, coba tolong dicek lagi. Lucy mungkin lebih ngerti. 6 bulan sebelum ini pun udah bisa apply kalau nggak salah. 6 bulan sebelum bulat 10 tahun. Iya. Yeah. Kalau memang bener itu ada ya, mendingan nunggu 9,5 tahun. Terus sekarang nyiapin dokumennya. Iya. Yeah. Setahun nggak panjang lah. 6 bulan nggak panjang lah. Iya. Yeah. 6 bulan lagi apply, nanti 6 bulan lagi hasilnya keluar. Oke. Gitu. Saya mau tanya nih, boleh?
sama Mas Gibran sama Mas Ahyar, itu benar di paspornya ada tulis tempat kerja ya? Saya nggak tahu kalau saya lagi nggak bawa paspor. Ada punya saya juga ada kertas. Ada ya? Ada ditempel di jepret gitu. Ya kalau yang nggak ada. Cuman ini kan maksudnya ya. Kertas kecil aja gitu. Kecil banget. Kecil lipat-lipat. Iya. Oh, tapi di Zaire Ricardo-nya nggak ada keterangan tempat kerjanya malah. Oh, nggak justru. Ada. Oh. I see. Di citation-nya ada kayak Mas? Saya ada ya? Bukan di apa? Oh, di Zaire Ricardo-nya nggak ada. Ya, nggak ada. Itu ada cuma emotion punya aja. Malah paspor aja. Paspor yang ada. Gitu. Copot ada yang bulu sih kalau nggak ada. Tarik. Lu sih nggak ada. Waktu itu ngambil kayaknya nggak lihat lagi pokoknya. Udah terima udah oke. Terima udah oke, gue udah happy udah. Nggak apa-apa lah. Karena 5 tahun sih jadi ya. Kayak gini. Udah tenang aja lu. Tuh. Ditunjukin dong Victor gitu. Segitu kertasnya. Jadi gede juga ya. Beneran kertas ya? Iya, kertas. Jadi tebel. Makin tebel. Ya, nanti dicek lagi Lucy. Mestinya adalah. Kalau nggak ada, mending lu ke imigrasi. Lu mending tanya deh. Minta lagi. Oke. Ini gue rasa sih semua pertanyaan udah terjawab ya. Jadi, dan ini juga waktunya kan udah hampir jam 10. Cuman, kalau misalnya ada yang pertanyaannya belum kejawab, misalnya ke-skip, mungkin boleh lo nyalain mic-nya mau tanya. Ada yang lewat nggak ya? Tadi kayaknya ada deh. Enggak. Tadi sih, kurang lebihnya sih sama-sama kan pertanyaannya kan. Jadi, aku nanya dong. Lu nanya melulu lu. Boleh. Kalau aku kan perusahaannya sekarang belum go public nih. Jadi kalau misalnya mau apply HSP agak ribet nggak apply-nya jadinya? Enggak sih. Katanya tadi perlu yang dokumen revenue perusahaan gitu ya? Enggak? Ada. Jadi kita kalau apply visa kayaknya semuanya ada deh. Visa apapun ya, itu kan ada dokumen yang disiapin sama kantor kan. Kalau apply visa itu form aplikasinya itu total kalau nggak salah 6 halaman. 2 halaman kita ngisi sendiri, 4 halaman diisi sama kantor. Itu kalau diperhatiin, 4 halaman itu ada tuh total revenue setahun berapa. Oh, oke. Jadi sebatas itu aja. Sama sisanya ya laporan pembayaran pajak mereka kalau nggak salah. Fotokopinya ya. I see. Pembayaran pajak terkait gaji pegawai kalau nggak salah. Tapi basically itu juga kalau nggak kayaknya untuk apply visa engineering juga perlu itu. Dan itu kan bukan suatu yang rahasia. Ya di masyarakat umum nggak akan bisa tahu. Cuman kalau untuk ngasih ke imigrasi kan bukan suatu yang perlu diumpetin. Sebetulnya pihak pajak pun tahu sebetulnya angkanya berapa. Gitu. Thank you. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita mau tanya, gue mau minta, maksudnya mungkin sebelum tutup nih masing-masing pembicara mungkin ada apa nasihat atau ada inilah yang mau dikasih tahu gitu, tips atau apa gitu buat teman-teman di ICJ. Mungkin mulai dari Victor. Bro, apa ya? Apa gitu? Atau waktu lo apply ada kesulitan atau apa? Nggak ada sih, tapi kalau menurut saya sih kan imigrasi Jepang ribet ya, tapi peraturannya jelas. Jadi kalau mau apply untuk lebih sipnya dibaca lagi dulu. Pokoknya selama dokumennya lengkap pasti nggak ada masalah sih menurut saya. Terus kalau bisa emang ada poin, apply aja. Seperti katanya Mas Andi. Sayang soalnya banyak benefitnya juga banyak. Terus lebih nggak tahu ya, enak aja ya, lebih kayak ada prioritas gitu ya.
Jadi kan sayang. Iya. Thank you Victor. Dari Gibran, ada yang mau sampaikan buat teman-teman ICJ? Ini sih, ya tadi udah ngomong juga. Sebenarnya nggak ada yang sempurna gitu kan, masing-masing punya plus minusnya. Jadi tinggal disesuaikan sama masing-masing pengennya gimana. Pengen bawa orang tua ke sini atau pengen punya visa yang bebas, nggak kerja pun bisa, itu ngambil EJU, ngambil PR. Pengen kerja, belum nyampe PR tapi pengen kerja dan maunya pindah-pindah dan nggak ribet, itu ya pakai visa engineering atau visa yang lain gitu ya. Tapi kalau bilang ribet ya nggak juga, karena ribet kan paling cuma 2 kali ke imigrasi, kecuali kalau rumahnya agak jauh, itu mungkin beda cerita. Tapi kalau ke Shinagawa 2 kali itu dianggap ribet, ya jangan ngambil HSP kalau gitu. Ya kan, karena dia literally itu doang sih. Ngambil HSP itu kan, datang sekali, 15 menit selesai, yang keduanya agak panjang kalau di Shinagawa, mungkin bisa 2-3 jam ngantrinya itu. Karena emang rame. Cuman, gue sendiri sekarang lagi ngejar yang level 2. Yang level 2, jadi setahun di PHC, di Panasonic Healthcare udah setahun, sekarang di KPMG udah setahun, tinggal tahun depan. Kalau tahun depan bulat 3 tahun, mau ngambil yang level 2, ya tujuannya, biar bisa unlimited. Nah, nanti ketika, cuman bukan berarti pengen selamanya di KPMG juga. Nanti ketika gue udah nanya sama imigrasi, ternyata kalau pindah perusahaan, selama kerjaannya kurang lebih sama dengan yang sekarang, bidang-bidang healthcare bagian bisnis juga, itu level 2-nya jalan terus. Beda kalau nanti pindah ke kampus misalnya, kayak Lucy sama Victor. Atau pindah ke jadi bidang manajemen perusahaan. Itu mungkin HSP-nya ngulang lagi. Tapi as long as sebagai pegawai bagian bisnis, itu visa B-nya jalan terus. Gitu. Dan bisa jadi unlimited. Dan ketika level 2 ini, gue bisa juga ngerjain, punya sambilan di kampus, punya sambilan sebagai manajemen perusahaan itu bisa. Jadi kalau perusahaan sendiri juga bisa. Kayak di level 2. Udah benar-benar kayak PR lah ya? Hampir mirip PR. Cuman ya itu tadi harus punya satu perusahaan utama yang pegangan untuk dapat grup B-nya jalan terus. Gitu. Karena kalau sekarang HSP itu level 1 pun nggak bisa punya perusahaan. Visanya nggak mengizinkan. Gitu. Jadi kalau yang teman-teman pengen kerjanya freelance atau pengen punya perusahaan sendiri, itu pilihannya bukan di HSP, bukan di engineering. Pilihannya bukan engineering atau HSP yang A sama B, tapi HSPC atau PR. Gitu. Saya boleh nanya sama Mas Gibran nggak? Silakan. Dikit. Harusnya kasih ini penutup, tapi malah mau nanya Mas Gibran. Kan kalau ngundang orang tua kan untuk maksimal anak 6 tahun. Nah itu kalau misalnya pindah maksimal 7 tahun kayaknya deh. 6 tahun ya? Oke. 6 tahun kurang 7 tahun kurang sehari kalau nggak salah. Oke. Let's say kalau misalnya pindah ke level 2, nanti gimana? Misalnya anaknya sudah mencapai 6 tahun, tetap orang tua harus pulang. Kecuali punya baby baru. Jadi kalau hamil lagi. Mas Gibran. ya makasih Mas Gibran. Jadi ya kemarin cerita juga gitu. Ini cerita sedikit kenapa sih pengen bawa orang tua tuh alasan sebenarnya gue Muslim. Ya teman-teman juga tahu yang Muslim punya kewajiban haji setahun minimal sekali seumur hidup. Itu kalau di Indonesia ngantrinya panjang, belasan tahun. Kalau di Jepang itu asal timingnya pas, datang hari ini, daftar hari ini, minggu depan berangkat itu bisa. Jadi sesantai itu kalau di Jepang, nggak pakai rebutan. Nah, cuman persyaratan untuk bisa haji itu adalah harus punya stay visa minimal 6 bulan sejak berangkat haji. Jadi kalau berangkat hajinya 1 Januari, itu visa yang berangkat haji itu harus punya stay di Jepang visa sampai minimal akhir Juni. Gitu. Padahal kalau visa kita turis, tadi kan maksimal 3 bulan.
Yeah. Jadi by rule udah nggak bisa tuh yang turis. Gitu. Jadi ya dulu targetnya emang pengen nyoba ke sana. Belum ada yang nyoba, belum berhasil. Jadi nggak tahu bisa apa enggak. Cuman kalau ngitung-hitungan by rule sih kayaknya bisa. Niatnya kemarin sebenarnya tahun ini, cuman ternyata ada corona, bubar semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan 2 tahun lagi kalau bisa mudah-mudahan lancar lah. Semoga lancar ya. Amin. Niat yang mulia, niat yang baik. Good. Oke. Dari akhir ada pesan terakhir atau pesan terakhir. Ya itu mungkin pesan terakhir ini bukan pesan sih Mas, mungkin apapun yang kita apply kayaknya mungkin harus disesuaikan sama visi misi kita ke Jepang, mau ngapain ya, mau kerjanya di satu tempat kah, mau pindah kah, mau nikah sama orang Jepang kah, mau rencananya ke depannya mau tinggal di Indonesia kah, nanti tinggal disesuaikan aja pilih visanya seperti apa. Toh ya nggak terlalu sulit ya Mas ya, maksudnya apply visa di Jepang itu, jadi bagi yang masih muda yang punya N1 dan sebagainya itu nggak ada salahnya untuk mencoba. Mungkin itu aja kali Mas ya, jadi sesuaikan dengan visi misi mau apa gitu, kayak Mas Gibran tadi mau ajak orang tua naik haji gitu, berarti ini berarti ini gitu. Nice, thank you. Ya terakhir Lucy, Lus. Ya dikit aja sih Bang Andi. Sebenarnya untuk visa HSP akademik, saya malah encourage kalau student-student yang masih di Jepang kayak Natasha. Nah itu kayaknya worthy untuk dicoba. Toh kalau misalnya lulusan di sini poinnya tuh udah banyak yang bisa dipenuhi gitu. Belum lagi JLPT at least N2 udah dapat poin sekian. Ya minimal N2 lah, N1 tuh masuk dalam poin. Usia juga kalau masih muda itu kan makin tinggi poinnya. Terus kalau masih di kampus ada ikut TA gitu, biasanya kan suka ditawarin sensei ikut TA. Nah itu juga bisa jadi untuk professional career, itu juga bisa masuk di situ. Belum lagi kalau misalnya dapat kesempatan untuk publish paper minimal 3, udah dapat tambahan poin. Nah itu cukup gede itu Bang Andi, 20 poin. Minimal 3 udah 20, bayangin saja udah lulusan sini 30 tambah 20 umur ya, itu udah cepet lah lewatnya gitu. Jadi saya lebih encourage kalau yang untuk mahasiswa yang di Jepang, kalau untuk ini dia dicoba aja HSP-nya. Oke. Thank you Lucy. Terima kasih waktunya, terima kasih. Iya, ayo teman-teman semua yang masih ada nih, kita ada 20. Begitu gue ngomong gitu langsung hilang 1. Kita udah terakhir nih, jadi seperti biasa ICJ Classroom terakhirnya mau selfie. Jadi tolong nyalain videonya, langsung hilang lagi 1 lagi. Nyalain video yang mau ikutan, nyalain mic. Ya. Sabar ya Bang. Gini kan bisa apa? Sekali-sekali ngelihat muka teman-teman ICJ gitu kan. Gue inget tuh Marisa, ya waktu itu juga ikutan kan kelas yang waktu itu lo ikut kelas apa ya? Oh mau ngapain setelah kuliah di Jepang? Iya kan ya? Kamu di mute itu. Mute, ya. Yeah. Sebenarnya kan udah ditawarin juga HSP. Tapi iya, ini akademik nih. Lus, ini dinasehatin Lus. Ini akademik nih, researcher. Iya, justru yang dulu yang aku dapat informasinya dari sensei bilang, Lucy kamu coba aja, soalnya Hokudai, saya kan di Sapporo Hokudai. Hokudai itu poinnya udah gede gitu. Terus dari sensei itu sebenarnya juga udah ditawarin sama kampus, Mbak. Yeah. Tapi aku mikir, aduh kan ada ini bahasa Jepangnya kan. Jadi jangan-jangan poinnya, tapi setelah denger Mbak Lucy kayaknya aku udah publish banyak sih, kemudian lulusan Jepang juga, jadi tahu nggak, poin saya nggak masuk yang JLPT loh,
Levelnya nggak N2. Oh, nggak N2 ya. Oh, ya udah. Oke. Semangat. Jadi nanti ini baiklah. Tahun depan nanti Mas Gibran lihat itunya, chartnya dari WNI banyak. Ya. Nggak cuma double ya, triple ya. Berkat lu Mas pada. Berkat lu pada mau sharing, ya kan. Jadi yang lain jadi ini. Kita butuh HSP dong. Kemarin kalau aku mah apply aja. Kan masih ragu. Sekarang sih ya udahlah. Nanti dilihat lah ya. Good. Oke, kalau gitu kita selfie ya. Gue hitung ya. Oke, siap-siap. Yang cantik, yang cakep, yang ganteng. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Lagi itu tadi ada yang matanya ketutup. Bentar ya, gue hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini di save dulu. Oke, kita kasih applause ya buat ini kita apa ya yang narasumber yang udah mau sharing rame-rame malam ini. Thank you banget buat Lucy, buat Victor, buat Gibran, buat Ahyar ya udah mau sharing malam ini. Thank you buat semua teman-teman yang udah ikutan. Kita ketemu lagi di ICJ Classroom berikutnya. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Ayasumi nasai. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih.